Kehidupan misteri, ada yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya. Tapi, sebagai seorang manusia, saya mempercayai bahwa misteri itu ada. Dan hari ini, saya Yopi akan membahas tentang misteri dari kejadian sehari-hari yang saya pernah alami. Kejadian pertama yang pernah saya alami adalah sewaktu saya masih kecil, yaitu sekitar umuran SD. Ketika itu saya mempunyai ayah yang hobi untuk bermain bulu tangkis dengan warga sekitar. Dan mereka itu bermain hingga larut malam, bahkan hingga jam 1 atau jam 2 malam baru selesai. Sebagai seorang anak, saya punya kebiasaan yaitu ketika tidur, kaki saya harus ditindih oleh kaki ayah saya. Dan pada hari itu saya tidak bisa tidur dikarenakan saya belum menemui ayah saya dan dia belum menindih kaki saya saat tidur. Jadi saya memutuskan untuk mendatangi ayah saya yang sedang bermain badminton dengan warga. Jarak dari rumah saya ke lapangan badminton adalah sekitar 5 rumah. Dan dari 5 rumah itu, di tengah-tengah saya akan melewati satu buah warung yang kebetulan warung itu juga dimiliki oleh saudara saya sendiri. Nah, ketika saya kecil sedang mencari ayah saya yang sedang bermain badminton dan saya nekat untuk berjalan kaki menuju lapangan bulu tangkis melewati 5 rumah tadi yang diantaranya adalah warung milik saudara saya. Ketika saya keluar rumah dan usai melewati 2 rumah dan tepat di tengah-tengah yaitu ada sebuah warung yang tadi saya bilang adalah sebenarnya milik keluarga saya sendiri. Dan kemudian ketika saya sedang lewat warung itu, saya melihat ke arah atas, yaitu arah atap atau genteng ya. Jadi kalau genteng itu kan segitiga gini ya, kalau dari samping saya melihat ada sesuatu yang aneh dan janggal, yaitu sebuah benda yang mirip guling, tapi dia berdiri di atas atap rumah itu tadi, tapi tidak menghadap ke saya, tapi menghadap ke samping. Gitu. Lalu karena namanya anak kecil, jadi saya cukup melihat saja dan kemudian saya kembali ke keinginan saya sebelumnya, yaitu menuju ke ayah saya yang masih bermain badminton. Setelah beberapa lama, akhirnya saya sampai juga di tempat badminton dan bertemu dengan ayah saya, dan segera saya mengutarakan keinginan saya untuk supaya ayah saya pulang nemenin saya tidur gitu. Dan alhasil ayah saya pun pamitan dengan semua teman-temannya, teman main badmintonnya, dan juga berjalan beriringan bersama saya untuk pulang ke rumah. Namun di perjalanan saya teringat kembali dengan apa yang tadi saya lihat, dan akhirnya saya memutuskan untuk bilang ke ayah saya. Saya bilang ke ayah saya bahwa Pak, tadi aku ngeliat sesuatu di atas atapnya warung. Kalau di Betawi itu kan kita panggilnya encang-encing ya. Di atas warung Encang 4. Nama zaman dulu masih seperti itu, Encang 4. Oke, lalu ayah saya juga bertanya apa yang dilihat, dan saya bilang saya lihat guling tapi punya muka, tapi dia menghadap ke sana, tidak menghadap ke saya gitu. Dia diri di atas si atap itu. Oke. Dan sontak ayah saya langsung kaget dan segera menarik tangan saya dan berjalan dengan cepat menuju ke rumah. Oke, setelah sampai di rumah akhirnya seperti biasa ayah saya bersih-bersih dan kita tidur sama ibu juga yang udah tidur. Nah, akhirnya saya masih bingung kan, karena saya tidak mendapatkan jawaban dari ayah saya
tentang pertanyaan saya semalam. Ya udah sempat lupa sama yang dialamin yang namanya anak kecil ya. Tapi suatu hari saya lagi sama ibu terus juga saya menceritakan hal yang sama ke ibu. Terus saya juga bilang udah sempat nanya ke ayah saya dan ternyata nggak ada jawaban gitu itu apa. Dan di saat itu juga ibu saya tidak menjelaskan apa itu. Dia cuma kayak kaget aja gitu. Beberapa hari pun berlalu dan saya juga udah melupakan kejadian itu. Namun suatu hari kita sedang ada acara keluarga bersama, semua kumpul-kumpul, semua saudara. Dan tanpa sengaja saya yang sedang main bersama sepupu-sepupu yang lain, saya mendengar nenek saya bilang nama itu kan, dia manggil aku kan si Yopi ya, pakai bahasa Betawi ya, pakai logat Betawi. Tiba-tiba nenek saya bilang, si Yopi masa diliatin itu, cerita ke semua anak-anaknya nenek saya. Itunya itu adalah ternyata yang ditampakkan adalah sugus, permen sugus. Kalian tahu kan itu apa? Ini aku aja mengingatnya kembali tuh udah merinding. Oke, setelah saya tahu itu, wow, it's so scary, itu menakutkan ya. Dan akhirnya semenjak itu ketika saya terbangun di malam hari, karena mungkin tadinya aku udah di tidur sama ayah, dia mungkin cuma untuk nidurin saya doang dan dia pergi main badminton. Dan ketika saya terbangun tidak ada ayah saya. Sejak saya tahu cerita dari nenek saya yang dia ceritakan ke anak-anaknya, saya tidak pernah lagi malam-malam datang nyamperin ayah saya untuk ngajak tidur lagi. Oke, itu adalah sepenggal kisah saya di masa kecil, dan masih ada beberapa part lagi tentang mistis dan misteri juga yang saya alami. Tapi itu akan di part atau video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye.